tidak di posisi Iya, tahu. Kuat tahu. Keluar kita dari garisnya teman finish. Jadi batalkan. BSD dari The Brother segera serahkan ke panitia karena 1 menit lagi pertandingan akan tergelar. Aldo, nakana ka penginak tiga mo yung sapri. Mayroon na para bang tama. Sila jabi. Nga kami dulu pengalaman. Sudah kejadian. Biasa ya. Tes 1 2 3. Pada saat itu memang pada saat itu jauh itu dari yang tahu orang bisa ya? Iya, tapi kenapa kau nasi pertama tahu? Akan lagi sulit. Kan dia kok punya. Iya, supaya tapi ini mulai ngapa kalian nasi empat. Tadi dia dari ya. Tes 1 2 3. Baik dari tim The Brother agar segera menyerahkan karena waktu sudah masuk. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi kayak kemarin, sekarang harus tepat waktu. Susunan pemain dari Pasco: Amrullah 22, Rehan 27, Tejo nomor 16, Bolong 85, Ari 3, Arman 99, Fakki 41, Alif 33, Tamang 82, Akbar 95, Iwan 5. Pemain cadangan Taufik Fadli Yusuf. Kedua kesebelasan agar segera menempati posisi daerah persiapan. Seremonial final sore ini akan segera kita laksanakan. kecil suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Delu Bola TV. Baik, The Brother, segera serahkan DSP dan sore hari ini kita akan menyaksikan final kedua kesebelasan segera menempati daerah persiapan. 4 2024. Pertandingan final sore ini akan segera digelar. Kayak dulu begitu ya. Sama lagi salah. Salah itu dari mana? Kan namanya di pertandingan. Aku banyak sekali
Ayo Pak, DSP-nya Pak. Susunan pemain dari The Brother, Adrian 30 kiper, Gunawan nomor punggung 5, Rustam nomor punggung 4, Madan nomor punggung 14, Arli nomor punggung 12, Aslan nomor punggung 11, Bule nomor punggung 23, Dirman nomor punggung 10, Edi nomor punggung 24, Kolis nomor punggung 18, Ciwang nomor punggung 88. Sementara pemain cadangan Jamri nomor punggung 22, Karca 15, Dedi 44, Adit, Batom, Nursam. Iya, Kasih banyak kesan ya. Siap, Biar sendiri ya. betul. Siap seperti biasa gitu. Paham itu. Masa minta ulang buku berbunyi. Baik saudara-saudara sekalian, selamat datang di Stadion Lantaman. Kedua kesebelasan telah memasuki lapangan pertandingan. Pertandingan final sore hari ini mempertemukan The Brother FC melawan Vasco FC. Ada bicara. Nantinya juga keluar dulu. Baik, setelah ini laksanakan sesi foto final untuk dokumentasi pertandingan.
Sudah bersiap-siap, kedua tim sudah mendapatkan arahan dari ketua panitia sekaligus penyelenggara turnamen sepak bola dan Lantamal Cup 4 2024. Luar biasa, inilah dia final antara Vasco FC melawan Brother FC. Jadi buat para penonton Daily Bola TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum kick off babak pertama dimulai, kita baca komen-komen dulu. Ada kakak baju hitam, gas, siap, gas. Dan sudah melakukan foto tim, line up. Inilah dia Vasco FC. Di sini kita ditaruh payung. Tingkatnya kurang bagus. Dan kedua kapten sudah melakukan coin toss. Kita lihat di sisi Brother FC, itulah dia Cap Aslan. Cap yang tidak asing lagi, salah satu panutan buat anak-anak muda Makassar. Salah satu gelandang terbaik menurut saya yang ada di Makassar. Itulah dia Cap Aslan. Makin tua makin jadi. Oh, kita lihat dengan hasil coin toss sedikit pergeseran, tim Vasco FC berada di sisi kanan layar kaca Anda, dan di sisi layar kaca Anda ada Brother FC. Sudah bersiap-siap, kita lihat wasit yang memimpin sore hari ini adalah wasit Mustaqim, wasit lisensi nasional, pernah memimpin Liga 2, Liga 3. Inilah dia wasit Mustaqim, wasit muda terbaik juga yang ada di Makassar. Kita lihat sudah melakukan doa bersama tim dari Vasco FC. Itulah dia Vasco FC. Baik saudara-saudara sekalian, kedua kesebelasan sudah berada di posisi yang artinya pertandingan sesaat lagi final dan Lantamal 6 Cup tahun 2024 akan segera kita gelar. Antara Vasco FC melawan The Brother FC. Dan kick-off babak pertama sudah dimulai. Saudara-saudara sekalian, peluit sudah dibunyikan, pertanda pertandingan final sore ini sudah bergulir.
Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. The Brother lakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Masih ada The Brother nomor pasin-pasin. 4 menguasai bola. Bola pendek saja ke rekannya, kirim lagi ke belakang nomor punggung 12. Kembali lagi ke nomor punggung 4, ke tengah, ke pertahanan, main di bawah dulu The Brother. Kirim ke bek kiri menguasai bola. The Brother masih menguasai bola, kirim ke nomor punggung 4, nomor 4 menguasai bola. Dan nomor punggung 12 masih berkutik di pertahanan saja serangan dari The Brother sore ini, saudara sekalian. Masih kembali diberikan kepada nomor punggung 12 ke nomor punggung 4, nomor punggung 4 ke nomor 5. Bola dikirim lagi ke depan, nomor punggung 14. Masih terjadi perebutan bola di sana, dikirim ke depan. The Brother berusaha melakukan serangan dari sayap kiri, namun disapu bersih oleh pemain belakang Pasco. Kita lihat di sana, The Brother menusuk dari sayap kiri, dihalau saja oleh pemain belakang. Apa? The Brother menguasai bola. Diambil alih oleh pemain kok Pasco, terjadi perebutan bola, bola dikuasai lagi oleh pemain The Brother, perebutan bola di sana. Ada satu pemain The Brother, masih bisa dihalau saja oleh pemain Pasco. Masih bisa dikuasai baik oleh dari Brother menguasai bola, kirim ke bawah, nomor 12 kepada nomor 4. Kembali lagi ke nomor 12, kembali ke nomor 4, kirim ke tengah. Sayang sekali, handsball nomor punggung 10 dari The Brother. Tendangan bebas untuk Pasco. Tendangan bebas sudah dilakukan, bola tinggi namun tidak tepat pada sasaran, mengakibatkan tendangan gawang saja untuk The Brother. Bola sudah dikirim ke sayap kiri, namun jatuh di kepala pemain Pasco. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah. Kembali lagi The Brother berusaha mengalau sekali bundar. The Brother berusaha menusuk dari sayap kiri, kirim ke sayap kanan. Masih ada salah satu pemain Pasco yang mengantisipasi serangan tersebut sehingga aman dari sektor pertahanan Pasco menguasai bola, nomor punggung 3. Terjadi perebutan bola dan foul untuk Pasco. Bola sudah diangkat ke sayap kiri, nomor 33 dituju. Namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara sekalian. Tendangan gawang saja untuk The Brother. Tendangan gawang sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola. Sangat berani, saudara-saudara sekalian. Gol! Saudara-saudara sekalian, terjadi blunder di depan gawang The Brother, mampu dimaksimalkan oleh Pasco FC yang mengakibatkan skor berubah 1-0 untuk The Pasco FC. Bola kirim ke sayap kiri dari The Brother. Brother menguasai bola.
Berusaha dia melewati dari sana. Kembali ke rekan ke belakang, tarik ke tengah. Terjadi perebutan bola saudara sekalian. Pasku masih bertayang sekali saudara-saudara. Terjadi pelanggaran yang tidak perlu terjadi. Agak jauh kan? Tendangan bebas untuk Pasku FC. Tendangan bebas sudah dilakukan, namun jatuh di kaki pemain The Brother. Tarik ke belakang, kirim ke depan. Sapu bersih oleh pemain Pasku. Pasku masih terjadi perebutan bola. The Brother menguasai melalui sayap kiri. Kita lihat The Brother menusuk, kirim ke tengah, dikontrol dada, namun tidak ada teman yang dituju. Direbut lagi oleh pemain The Brother, namun jatuh lagi The Brother. Kembali jatuh di kaki pemain Pasku. Pasku kirim ke tengah. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Pasku FC. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Tahu. Tapi budgetnya kayaknya 5 juta. Budgetnya 5 juta itu. Brother menguasai bola. Minggu depan saya nah. Kirim, namun di blok bola sudah meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk The Brother. Di luar jangkauan gitu. Kalau jangan dia tanggal sekian ya ada sing kabar. Lempar ke dalam sudah dilakukan, disundur saja dan terjadi perebutan bola di sana. Kita lihat saudara-saudara sekalian, lempar ke dalam untuk The Brother. Bola sudah dilempar, terjadi perebutan di sana, disundur saja, namun masih bisa dihalau oleh pemain Pasco. Kembali terjadi perebutan di bola di tengah lapangan sana saudara terjadi. Apa yang terjadi baku rebut bola disapu saja sehingga bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Pasco FC. Ada yang minum? Enggak, ini masih sama aja. Kami semuanya tapi bukan kita. Lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 3 dari Pasco. Kembali lagi dikirim ke depan, ada lapangan kedua, namun jatuh di kaki pemain The Brother. The Brother masih menguasai bola, dibersihkan saja oleh pemain, namun jatuh lagi di kaki pemain Pasco. Pasco menguasai bola, kirim ke depan. The Brother menguasai bola 18. Kirim pendek saja, terjadi perebutan bola, ada dorongan saudara sekalian, tendangan bebas untuk The Brother. Ada stop nih. Bisa kepala poin. Bergilir. Kita baru aja begini. Yang kecil ke juara ya. Bola sudah ditendang ke daerah. Terjadi perebutan bola, ada salah satu pemain di sana, namun bola masih bisa ditepis oleh penjaga gawang sehingga masih selamat. Kita lihat salah satu pemain dari The Brother masih terjatuh dan apa yang terjadi saudara sekalian, namun bola tipis mengenai tiang gawang dan meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat masih ada salah satu pemain yang tergeletak. Tim medis masuk lapangan. Kok itu enggak nyasar kok? Kemarin saya nyasar. Ada setengah jam mutar-mutar. Makanya itu Lewat depan. Pakai map, nah itu masuk di sini, masuk di sini tuh. Ada itu yang perumahan di sini. Jangkit lewat situ Pak. Lewat depan masuk di sana bertanya. Saya ditaruh di motor di pinggir jalan. Di hotel. Oh tidak, bukan di sini, lewat sana. Samping dokter gigi, masuk malah dokter gigi gak ada lorong. Kita lewat sini, mutar kali di belakang. Entah apa di belakang, buntu sih. Mutar kali kembali kali ke tengah. Masuk kali di sini, masuk belakang lagi, buntu lagi. Itu tidak masuk. Di lapangan. Saya ada insting gojek. Songkok. Jangan menemukan lokasi ada saya. Saya kira pernah di sini, cuma Safir main. Enggak ada Kak, Wisna aja yang live. Kita baca-baca komen, ada Mutiara, Tiara.
Semangat Gunawan, siap. Ada juga Haji Nasra, Brother FC pasti bisa. Itulah dia teman-teman yang selalu setia menyaksikan Delu Bola TV. Kembali lagi tendangan pagar untuk Brother FC. Baik, tendangan penjuru untuk The Brother. Tendangan penjuru sudah dilakukan, bola diangkat ke tengah, disundul saja namun tidak terarah sehingga mengakibatkan bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Pasco FC. Kesini Pak Marwan. Saki. Apakah baik? Kemarin main. Berarti tidak jadi Saki. Kemarin main karena di kantor. Bola sudah ditendang ke depan. Ada temannya yang tuju, namun bola jatuh kembali di paling Brother menguasai bola, kirim ke sayap kanan. 18 berusaha melewati. Bola diangkat ke tengah, silang jauh namun tidak ada rekan yang dituju di sana. Lemparan ke dalam saja untuk Pasco FC. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali untuk Pasco FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kirim ke sayap kiri, ada nomor punggung 33 yang dituju. Namun sudah terperangkap offside. Tendangan bebas untuk The Brother. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Komandan Lantamal 6 di lapangan sepak bola Lantamal 6 Makassar. Pada sore hari ini telah kita saksikan bersama pertandingan babak final turnamen sepak bola Lantamal 6 Cup, Pasco FC melawan The Brother FC yang akan menentukan siapakah sang juara pada sore hari ini. Ini yang umum. Selamat datang Komandan. Langsung hadir ke lapangan, luar biasa. Terus sekali. Nadia Mandan Lantamal 6 Makassar. Pantau kamera Delu Bola TV. Tentunya turun langsung Bung Iswar dalam menyaksikan partai final dan Lantamal 6 Cup tahun 2024 yang langsung diselenggarakan di Stadion Mako Lantamal 6. Sementara skor masih 1-0 keunggulan Pasco FC atas The Brother. Kali ke sana mau Pak. Bilang nanti ya. Kita lihat. Iya, ke sana, bilang nanti ada di sana. Ke sana juga kan mau juga. Setengah berapa aja nih? Ke sana. Ke sana masuk. Langsung saja ke depan. Nah, dia kiper dari The Brothers. Apa yang terjadi di sana? Siap-siap The Brothers. Langsung saja ke depan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 10 di sana. Ada Dirman. Masih Dirman. Sendirian Dirman di sana memberikan nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12 melakukan crossing yang tidak tahu kemana arahnya. Hanya berbuah tendangan gawang
untuk Vasco FC. Nah, dia Vasco langsung saja ke depan. Siapa yang dituju? Tampaknya masih ada back tangguh yang dimiliki oleh The Brothers. Sangat kuat di sana. Kita lihat, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Masih Vasco FC. Baik sekali nomor punggung 33 berduel di sana. Apa yang terjadi di sana? Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 33. Main dari Vasco FC. Langsung saja nomor punggung 12 ke dalam kotak penalti. Siapa yang dituju di sana? Berbahaya. Tepat. Baik saja kiper dari Vasco FC berhasil menangkap bola liar di sana. Kita lihat masih Vasco kembali. Hampir saja kali ini Vasco. Baik sekali nomor punggung 33. Apakah mampu dikejar? Terlalu deras nomor punggung 33 tidak mampu mengejar bola yang diberikan tadi Bung Iswar. Tendangan gawang untuk The Brothers. Langsung saja ke depan. Inilah dia Brothers. Nomor punggung 33 kali ini dari Vasco. Oh, tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Inilah dia, kita lihat Komandan Lantamal 6 Makassar, Bapak Andi R. Langsung nonton secara langsung final dan Lantamal 6 Cup tahun 2024 di Stadion Makolam Tamal 6 Makassar. Betul sekali Bung Rirsal. Kita lihat semua jajaran hadir langsung mendampingi beliau. Betul sekali. Tentunya pertandingan hari ini juga sangat seru. Masih Vasco, oh berbahaya kita lihat. Nampaknya panik kita lihat tadi kiper dari Vasco. Oh, apa yang terjadi? Sehingga dibalas juga. Hati-hati kedua pemain bisa saja diganjar kartu merah Bung Iswar. Betul sekali, kita lihat sedikit Pancing emosi Bung Iswar. betul. Itu hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Yang jelas tidak ada gerakan tambahan karena tetap ada wasit yang selalu memberikan keputusan terbaik di Betul sekali. lapangan hijau Bung Irsal. Tentunya di laga sore hari ini langsung dipimpin oleh wasit yang berasal dari Tangerang Selatan. Ada Mustaqim. Oh, nampaknya kartu merah. Sesuai dengan apa yang saya katakan barusan Bung Iswar. Dengan pelanggaran yang sangat keras dilakukan kedua pemain. Oleh karena itu wasit mengambil keputusan untuk memberikan kartu merah dan juga nomor masing-masing 27 dari The dari Brothers Vasco harus FC dan diganjar The kartu Brothers merah. FC. Diganjar maksudnya diberikan ya, bukan Kami ingatkan PDIP. kembali selaku panitia junjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Ganjar, itu Ganjar namanya, Ganjar. Betul sekali. Harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan ini adalah partai final Bung Iswar. Tendangan bebas Atmosfer untuk The Brothers. itu seru. Tensi tinggi Tendang bola dan tinggal kita lihat masih bisa diblok oleh penjaga gawang hampir saja Vasco. Tendangan penjuru untuk The Brothers. hanya berbuat tendangan penjuru kali ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Bola diangkat ke tengah.
Ada rekan di tujuh sana. Apa yang sudah dan gol! Kita lihat nampaknya gol berhasil dicetak oleh nomor punggung. Saudara-saudara sekalian, kita lihat Nomor punggung 88 dari The Brothers berhasil mencetak gol penyama kedudukan, buat skor menjadi 1-1. Tentunya kembali tensi wasit tempo pertandingan dengan akan menjadi keputusannya lebih tinggi lagi. menetapkan gol, maka skor berubah 1-1. Biar mau mandala di TM. Tinggal meeting, nggak bisa. Iya. Tentunya lebih seru lagi pertandingan sore hari ini. Sudah dilakukan. Bola sudah tendang kirim ke sayap kanan, Kita lihat masih dikuasai oleh pemain dari The Brothers sundul langsung saja. merespon cepat. Kita lihat The Brothers melakukan serangan dari sayap kiri, The Brothers menyamakan berikan pada kedudukan, rekan nomor punggung 24, terjadi perebutan bola dan foul. langsung keluar menyerang. Tadi kita lihat Vasco. Tendangan bebas untuk The Brothers. Brothers kali ini Bola sudah ditendang ke langsung daerah, saja ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Vasco, namun lemparannya masih bisa dikuasai oleh pemain Vasco. Baik sekali Berusaha melewati dua pemain, namun bola dikuasai oleh pemain dua The pemain Brothers. sekaligus. The Brothers Dirman nomor kali ini nomor 10 Dirman. berusaha melewati. Masih Dirman. Kembali ke belakang Dirman. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dirman dan kartu kuning. Langsung Tindakan yang kurang diberikan terpuji wasit dilakukan Mustaqim. pemain Brothers dengan nomor Yang punggung berasal 10. dari Grand Selatan. Kita lihat Dirman harus Mengakibatkan wasit mengeluarkan kartu kuning. Bola sudah dikirim ke depan, disundul saja. Tentunya The Brothers nomor para punggung pertahanan 14, dari back The kiri menguasai Brothers bola, sangat kiri ke kokoh daerah, di belakang. terjadi perebutan bola, kontrol dada saja. Masih ada pemain Vasco yang bisa mengawal bola dan kiri ke depan, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk The Brothers. Kali nomor punggung 23 dari The Brothers. Cari rekannya. Bukan sebuah handsball kali ini. Masih Vasco, kembali Vasco. Vasco masih menguasai bola, kirim ke tengah, terjadi perebutan namun masih dikuasai lagi oleh pemain Vasco. Kirim ke sayap kiri, nomor 33 yang dituju, namun disundul saja. Masih terjadi perebutan saudara sekalian. The Brothers menguasai bola, nomor punggung 4, kirim ke tengah, namun jatuh di kaki pemain Vasco. Vasco menguasai bola dan shoot. Saudara-saudara sekalian, masih bisa diblok oleh penjaga gawang The Brothers dan ditangkap dengan baik sehingga selamatlah gawang dari The Brothers. Bola dikuasai oleh pemain Vasco. Kali ini masih The Brothers. Kembali direbut oleh The Brothers. The Brothers menguasai bola, kirim ke back. Harus berhati-hati The Brothers dalam memainkan bola di areanya sendiri. Kita lihat penguasaan bola yang baik dari The Brothers. Bola dikuasai oleh pemain Vasco. Kali ini Vasco, nomor punggung 33. Masih Vasco. Bola lewat. Vasco baik sekali kali ini nomor Nomor punggung punggung 33 masih masuk bola, belum saya lewati dan bukan sebuah pelanggaran. tidak ada pelanggaran, saudara-saudara. Jatuh. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang saja untuk The Brothers. Inilah dia. Dan gawang untuk The Brothers. Langsung Bola sudah ditendang ke depan. Brothers. Terjadi perebutan di sana, namun masih bisa dihalau, disundul saja.
Masih Vasco kali ini. Kembali Vasco melakukan serangan. Bisa bersih saja oleh pemain The Brother, namun bola masih bisa dikuasai oleh pemain Vasco dan tendang tembok dari Vasco masih The ada Brother. Vasco Vasco kali ini. masih menguasai bola. Masih berusaha melewati 1-2-3, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk The Brother. Bola sudah tendang ke depan. Ada dorongan sehingga tendangan bebas untuk The Brother. Betul sekali. Kita lihat di sana. Kapten Aslan siap-siap dengan kaki kirinya, berbahaya kali ini karena jarak yang tidak terlalu jauh. Tentunya kiper dari Vasco FC harus tetap fokus. Bola sudah tendang namun Hasil mengenai menyentuh pagar tembok yang diberikan oleh Vasco. Vasco kembali menguasai bola seorang. Ada rekannya di situ di sana nomor punggung 82 atas nama Tamang masih menguasai bola dan berusaha melewati saudara-saudara sekalian. Tidak pelanggaran, namun bola dikuasai kembali pemain dari Vasco FC. Terjadi perebutan bola. Bola masih dikuasai oleh Vasco. Saudara-saudara sekalian, tidak terhindarkan untuk terjadi pelanggaran. Tendangan bebas untuk Vasco FC. dan bebas kali ini. Siap-siap nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 33. Siapa yang akan mengeksekusi? Tentunya di sana nomor punggung 33 dengan kaki kanannya. Oh, nomor punggung 16 Tendangan bebas nampaknya. sudah dilakukan. Ada beberapa rekan di sana dan saudara-saudara, tendangannya masih kurang akurat sehingga keluar dari lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk The Brother. Brother sekali langsung saya ke tengah. Siapa yang dituju? Terjadi perebutan bola di sana. Bola sudah meninggalkan lapangan Out pertandingan. kali ini. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Bola lolos dari kawalan saudara-saudara dan diangkat ke tengah. Terjadi perebutan, ada di sana pemain Vasco yang menghalau sehingga masih aman dari serangan. Kembali Vasco masih menguasai bola, sapu bersih ke depan namun jatuh di kaki pemain The Brother. Terjadi perebutan bola, The Brother masih menguasai bola. Terjadi perebutan bola dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Out kali ini. Lemparan ke dalam untuk Vasco FC. Betul sekali. Masih Vasco nomor punggung 33 bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Vasco menguasai bola, kirim ke tengah. Disundul saja dengan tenang. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Bola dikuasai oleh The Brother nomor punggung 14. Kirim ke tengah 11. Sayap kiri. Kita lihat The Brother menusuk dari tadi dari sayap kiri terus. Dan bola diangkat ke tengah, namun sudah terperangkap offside. Datang ke itu mana? Tendangan bebas untuk Vasco FC. Jaga Ada. Terjadi perebutan bola di sana, namun bola dikuasai oleh pemain The Brother, diangkat ke tengah, namun tidak ada rekan yang tuju. Kembali bola dikuasai dari Vasco. Vasco kirim ke sayap kiri nomor punggung 33. Masih nomor punggung. Terjadi perebutan, dimenangkan oleh The Brother. Bukan sebuah pelanggaran. Bola dikirim, saudara-saudara sekalian, ada pelanggaran di sana.
dikirim ke daerah. Ada satu pemain di sana, namun itu dekat penjaga gawang. Diamankan saja oleh penjaga gawang. Bola dikirim ke depan. Tidak ada rekan yang dituju. Bola masih dikuasai Pasco. Kirim ke sayap kanan. Dibuang saja atau diselamatkan oleh dari pemain Brother. Kembali kirim nomor 10. Saudara-saudara, perebutan bola yang kurang baik sehingga terjadi pelanggaran. Sapu bersih, tidak ada rekan yang dituju. Penjaga gawang The Brother mengamankan si kulit bundar. Tendang ke depan, disundul saja oleh rekannya di sana. Terjadi perebutan bola 2 lawan 3 di sana, saudara-saudara kalian. Mampukah The Brother melewati apa yang terjadi? Ada tarikan, saudara-saudara sekalian. Tendangan bebas untuk Pasco FC. Bola dikirim ke depan, namun mengenai pemain The Brother. Kirim ke sayap kiri. Ada 24 di sana yang dituju. Dilempar saja keluar sehingga lemparan ke dalam untuk The Brother. Lempar ke dalam kali ini untuk The Brother. Siap-siap. Punya sampai di menit 32. Akhir menit babak pertama ini skor masih 1-1. Tentunya kita lihat The Brothers masih terus menekan pertahanan dari The Pasco. Maksud saya Pasco. Bola masih bisa dikuasai dari Brother. Kirim ke tengah. Tidak ada rekan yang dituju, saudara-saudara sekalian. Masih dikuasai dan shoot. Sayang sekali, tendangannya masih terlalu tinggi. Tendangan gawang saja untuk Pasco FC. Bola sudah ditendang ke depan, disundul saja. Kembali masih terjadi perebutan bola di sana. Berada masing-masing bola, namun salah over. Bola jatuh di kaki pemain Pasco. Sapu bersih, namun jatuh di kaki nomor 33. Pasco mau bola. Bola angkat, sayang sekali tidak ada rekan yang dituju. Kiri ke depan. Saudara-saudara sekalian, masih bisa diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Pasco. Kembali Pasco membangun serangan dari sayap kanan kiri ke daerah. Ditangkap dengan mesra oleh penjaga gawang The Brother. Kembali The Brother nomor punggung 12. Kirim ke depan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Berbahaya, saudara-saudara. Masih bisa direbut dari pemain The Brother. Tendangan gawang saja untuk Pasco FC. Kali ini Pasco saya bola nomor 95. Lalu lama berbahaya kali ini. Sementara anak-anak The Brothers keluar dari daerahnya sendiri dan terus menekan pertahanan dari The Brothers. Pasco maksud saya. Lemparan ke dalam untuk Pasco FC.
Skor 33. Berdua di Masih sana. terjadi perebutan bola lebar ke dalam untuk Aslan kali The ini. Brother. Masih berusaha Baik melewati, sekali Aslan. namun tidak ada rekan yang di kiri sana. Rekannya di sana. Bola disapu bersih ke depan. Ada terjadi perebutan bola. Shoot! Saudara-saudara sekalian, kita lihat aksi spektakuler dari striker The Pasco Tendangan first dengan time tendangan tadi kita menceploskan lihat. si kulit bundar. Dengan demikian skor berubah 2-1 untuk Pasco FC. Hasil mengubah skor menjadi 2-1. Tentunya kali ini Luar biasa Bung Irsal. Saya ikut merinding melihat tendangan spektakuler yang langsung diberikan oleh main mendapat striker. punggung 3. Ini suara kita lihat baik sekali. Padahal di 15 menit terakhir bunyi suara Vasco Baik, kita lihat kembali terus-terusan bersama sekalian. menekan dari The Brothers. Lalu kita Pas lihat The Brother masih satu berusaha serangan menekan saja dari di sayap Pasco ke kiri, berhasil kirim ke tengah, ke samping kanan. dan mengubah skor menjadi 2-1. Saudara-saudara sekalian, Babak peluit sudah berbunyi, tanda pertandingan babak pertama telah usai antara Pasco FC melawan The Brother. Skor sementara 2-1.
Oke, sudah bersiap-siap kedua tim untuk melanjutkan kick-off babak kedua. Dan di mana di babak pertama masih unggul 2-1 dari Vasco FC. Enggak, kan bisa sebentar. Iya. Udah salam-salam buat Kakang Asmut. Semangat pada semua pemain dari Baraya Sunda FC, luar biasa. Ada juga Brother FC Makassar. Salam dari Budapest, Hungaria. Thanks live untuk dia, terima kasih, siap. Salam The Brother. Jam berapa di ini lapangan dan Lantama, daerah utara dekat pelabuhan Kakak Cikiari. Wasit sudah memasuki lapangan, itu tanda kick-off babak kedua akan segera dimulai. Dan langsung hadir juga, inilah dia pengamat sepak bola Makassar, dengan hadir dengan style yang sangat-sangat unik. Inilah dia Kakanda Koke yang selalu setia menyaksikan pertandingan dalam Tamal Cup 4 2024 Makassar. Inilah dia, luar biasa. Salam buat Pak Budi katanya. Adakah ikan? Pergantian pertama untuk The Brother. Dan sudah bersiap-siap. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Kembali ke lapangan pertandingan. Pertandingan sudah dimulai. Bola dikuasai oleh pemain The Brother. Namun masih terjadi perebutan bola, kembali direbut oleh Pasco. Pasco kirim saja ke depan, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk The Brother. Dihimbau kepada seluruh pemain cadangan, tidak ada yang duduk di shuttle ban, seluruhnya duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Kita lihat saudara-saudara sekalian apa yang terjadi di sana. Ternyata penjaga gawang menangkap bola di luar garis sehingga terjadi handsball. Tendangan bebas untuk Pasco FC. Sudah bersiap-siap nomor punggung 16 dari pemain dari Pasco. Ini bahaya. Jarak sekitar 12 meter. Oh, sayang sekali tipis saja. saudara-saudara, tipis di atas mistar. Tendangan bebas yang sangat baik, namun masih belum menemui sasaran, sehingga tendangan gawang saja untuk The Brother. The Brother sudah melakukan tendangan dalam gawang, bola masih dikuasai, tarik kembali ke back kiri, berusaha melewati dari pemain Pasco, kembali ke nomor 25 kembali ke depan, ke sayap kanan,
sayap kanan dari The Brother disapu bersih saja oleh pemain Pasco. Terjadi perebutan bola di tengah sana. Nomor punggung 13 langsung menguasai bola, berputar tipis saja di tengah, kirim ke depan. Tidak ada rekan yang dituju, bola lebih dekat ke penjaga gawang dan ditangkap dengan mesra. Bola sudah ditendang ke depan. Terjadi perebutan di sana, namun masih ada back dari The Brother untuk menghalau. Kembali perebutan bola terjadi. The Brother mampu lepas dari tekanan. Saudara-saudara sekalian, bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nomor 23 memberikan bola soloran ke sayap kanan. Beri ke tengah, terjadi perbuatan bola lebih dekat penjaga gawang. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama saudara. Adakah pelanggaran atau acting yang dilakukan? Salam dari Kompas Antang, semangat, siap. Kakak Supriyadi Putra, semangat juga. Terima kasih selalu setia menyaksikan DLU Bola TV. Kita lihat pemain The Brother sudah mampu berdiri kembali. Pertandingan akan segera kita lanjutkan kembali saudara-saudara sekalian. Fair play saja yang dilakukan oleh wasit, diberikan kepada penjaga gawang Pasco. Bola sudah ditendang ke depan. Sudut saja kembali jatuh di kaki pemain Pasco. The Brother 23 kirim ke sayap kiri. Ada nomor 2 yang dituju. Mampukah dia melewati? Kirim saja ke tengah. Tidak ada rekan yang dituju. Kembali tekanan dilakukan oleh pemain The Brother, namun masih bisa lepas dari Brother kembali shoot, namun tendangannya sangat lemah. Dengan gampang saja penjaga gawang mengamankan si kulit bundar dan ditangkap. Mati lampu itu nah. Terjadi perebutan bola dan ada dorongan di sana saudara sekalian. Tendangan bebas untuk The Brother. Bola sudah dikirim ke depan, namun tidak ada rekan itu, namun masih dikuasai lagi The Brother. Tarik bola sedikit saja ke belakang, masih berkutik-kutik di sana, kembali ke belakang, tidak terburu-buru melakukan serangan. Kita lihat saudara-saudara, masih Brother menguasai bola nomor 13 berikan pada 23 ke back kanan, kirim ke depan, dipotong baik oleh penjaga gawang, namun jatuh yang tidak pas sehingga ada benturan sedikit kepala. Kita harapkan tidak terjadi apa-apa saudara-saudara sekalian. Medis
Sebagai informasi, Pasco FC adalah juara bertahan dan ulang tahun 6 Cup berhadapan dengan The Brother tahun 2013. 23 ulangi. Baik saudara-saudara sekalian, pertandingan kita lanjutkan kembali. Penjaga gawang sudah bisa bermain dan bola sudah dikirim ke depan. Diamankan dengan baik oleh penjaga gawang The Brother. Bola lewat saudara-saudara sekalian, namun sapuan bersih mengarah ke gawang. Untung bola masih tinggi sehingga mengakibatkan tendangan penjuru saja untuk The Brother. Tendangan penjuru sudah dilakukan, ada perebutan bola di sana, namun masih saudara-saudara sekalian, kita lihat sama-sama ada kaki yang mengangkat terlalu tinggi sehingga wasit tidak segan-segan mengeluarkan kartu kuning untuk Pasco FC dengan nomor punggung 3. Tendangan bebas untuk The Brother. Kita lihat saudara-saudara sekalian dari sudut tembak yang bagus ini, sayang sekali tendangannya sangat tinggi, tidak tepat sasaran, mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Pasco FC. Bola sudah ditendang ke depan. Terjadi perebutan, The Brother masih menguasai bola. Kembali The Brother ngoper kepada nomor punggung 2, nomor punggung 2 kepada nomor 13. 13 merubah arah ke bek kanan diberikan. Tarik silang nomor 2 yang dituju. Dikontrol dengan baik, berusaha melewati. Mampukah dia melewati? Saudara-saudara sekalian, kita lihat ada pelanggaran di sana. Tendangan bebas saja untuk The Brother. Pelanggaran tipis di garis 16, setipis silet. Mampukah The Brother keluar dari ketertinggalan ini untuk menyamakan skor? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat saudara-saudara sekalian, momen yang indah tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kembali The Brother membangun serangan dari sayap kiri, berusaha melewati. Saudara-saudara kalian bisa melewati, kirim saja ke rekannya nomor 23. Saudara-saudara, sayang disayang, pelanggaran
awal tidak bermasalah, tapi ada gerakan kaki yang mengakibatkan kepala salah satu pemain The Brother terkena full. Sehingga wasit mengeluarkan si kartu kuning. Tendangan bebas untuk The Brother. Kita lihat di sana beberapa pemain dari The Brother siap untuk mengantisipasi bola. Sundulannya sangat lemah dan mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang. Bola sudah dikirim ke depan. Sapu bersih saja saudara sekalian, namun jatuh di kaki Pasco. Pasco menguasai bola, tarik ke belakang, berusaha melewati dari sayap kiri, namun jatuh di kaki pemain Brother. Brother berusaha menekan nomor punggung 13 menguasai bola dan kirim ke sayap kiri. Bola lewat nomor 2 yang menguasai bola dan kirim ke tengah. Saudara-saudara sekalian, sayang, sungguh disayang, tidak bisa menjangkau si kulit bundar, sehingga kulit bundar masih terjadi bergulir. Apa yang terjadi? Kita lihat terjadi bola blunder di sana, dipukul saja oleh penjaga gawang, sehingga selamatlah gawang dari Pasco FC. Kembali The Brother melakukan tekanan dari sayap kanan, kirim ke tengah kembali. Saudara-saudara sekalian, masih bisa diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Pasco. Disusul saja. Apa yang terjadi? Dorongan-dorongan yang tidak perlu. Tendangan bebas untuk The Brother. Bola sudah ditendang, dikirim ke sayap kiri, disapu saja, lemparan ke dalam untuk The Brother. Bola sudah dilempar, terjadi huru hara di sana, bola dibuang saja, lemparan ke dalam kembali untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, terjadi perebutan bola. Siapa yang memenangkan perebutan bola ini, saudara? Dan kita lihat The Brother masih bisa menguasai bola. Mampukah dia melewati beberapa pemain Pasco dalam jepitan ini? Namun bola bisa diamankan dengan baik oleh pemain Pasco. Dibuang saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lebar ke dalam sudah dilakukan. Sapu bersih saja, tidak mau ngambil resiko. The Brother masih menguasai bola. Main bola-bola pendek saja di sana, masih The Brother, namun mengenai salah satu pemain Pasco FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lempar ke dalam sudah dilakukan, namun bola keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Pasco FC. Lempar ke dalam sudah dilakukan, nomor punggung 99 dari Pasco FC. Kita kira ke depan, nomor punggung 37, kirim ke depan. Tidak ada rekan yang dituju, saudara-saudara. Kita lihat The Brother kirim ke tengah, namun bola jatuh di kepala pemain Pasco. Lihat, bola diangkat, disapu kembali. Nomor 82 dari Pasco berusaha merebut bola, dan bola dihalau oleh pemain The Brother. Lemparan ke dalam untuk Pasco FC, nomor punggung 33.
Ternyata nomor punggung 16 yang mengambil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola-bola pendek dan bola silang diperagakan. Nomor punggung 3 yang dituju dan yang sekali saudara-saudara sekalian, bola tarik disapu kembali. Masih The Brother main 1-2 dan kirim ke depan. Ada nomor punggung 2 yang dituju, disundul saja ke tengah, namun tidak ada rekan yang dituju. Disapu bersih kembali oleh pemain Pasco. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola-bola pendek saja diperagakan. Tarik ke belakang kembali. Terjadi perebutan. Masih The Brother menguasai si kulit bundar. Kiri ke depan, disapu bersih lagi oleh pemain Pasco. Pasco menguasai bola, kirim ke bek kiri nomor punggung 16. Kirim ke tengah nomor 99 yang dituju. Kirim ke sayap kanan nomor 3. Kembali 99 nomor ke depan. 82 ke 99 ke nomor 3. Nomor 3 shoot. Namun masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari The Brother. The Brother berusaha menguasai si kulit bundar. Kembali mengatur serangan dari bawah. Kita lihat saudara sekalian. Kembali ke bek kiri. Bek kiri Brother menguasai bola. Masih menguasai bola. Tarik ke belakang. Kembali lagi di rubah arah ke bek kanan. Bek kanan menguasai bola. Tarik lagi ke belakang. Kita lihat masih berkutik di pertahanan saja permainan dari The Brother dan kirim ke depan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Wasit memutuskan untuk tendangan penjuru. Kita lihat wasit mengeluarkan si kartu kuning untuk ofisial dari Pasco. Pelatih dari Pasco protes yang sangat berlebihan. Tendangan penjuru sudah dilakukan, namun tidak ada rekan yang dituju. Bola dibuang saja oleh pemain Pasco, mengakibatkan tendangan penjuru kembali untuk The Brother. Bola pendek saja diperagakan, bola diangkat, namun kena pemain dari Pasco dan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola ditendang namun mengenai kaki pemain Pasco. Bola ditarik ke belakang lagi. The Brother kirim ke depan. Disapu bersih aja oleh pemain Pasco. Masih terjadi perebutan bola di sana. Saudara-saudara sekalian, terjadi pelanggaran kecil. Tendangan bebas untuk Pasco FC. Tendangan bebas sudah dilakukan mengarah langsung ke gawang, namun bola masih tinggi mengakibatkan tendangan gawang saja untuk The Brother FC. Tendangan gawang sudah dilakukan jauh ke depan, namun tepat di kepala pemain Pasco. Terjadi perebutan bola di tengah. Pasco masih berusaha menguasai si kulit bundar, namun bola
dikuasai oleh pemain The Brother berusaha melewati dua pemain dari Pasco. Bola bisa direbut dengan baik oleh pemain Pasco. Nomor punggung 3 kirim ke tengah. Nomor 99 kita ketahui ini pemain Liga 2 saudara-saudara, dan sayang sekali rekannya sudah terperangkap offside. The Brother bangun serangan dari bawah, tujukan ke depan, disundul saja dengan baik oleh pemain Pasco. Terjadi perebutan bola. Bola bisa direbut oleh pemain The Brother. Bola pendek saya nomor punggung 2. Nomor punggung 2 angkat ke sayap kanan. Sayang sekali. Saudara-saudara sekalian, keputusan apa yang diambil tidak jelas sehingga bola bisa direbut oleh musuh. Terlalu lama berpikir. Saudara-saudara, kita lihat pelanggaran-pelanggaran telah terjadi di lapangan. Kita lihat saudara-saudara sekalian, protes berlebihan, kartu kuning keluar kembali untuk pemain The Brother dengan nomor punggung 2. Bola sudah dikirim ke depan, sayap kiri yang dituju, namun tidak bisa mengamankan kulit bundar. Bola sudah meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk The Brother. Lempar ke dalam sudah dilakukan, kirim saja dekat kepada nomor punggung 23. 23 berubah arah ke nomor punggung 14. Kirim lagi ke tengah, kirim bola soloran, nomor 2 yang dituju, bukan dia melewati penjagaan dari Pasco dan bola diangkat, namun mengenai salah satu pemain Pasco dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk The Brother. Lempar ke dalam sudah dilakukan dan angkat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat antara syuting dan mengangkat bola yang diperagakan The Brother ini, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Pasco FC. Tendangan gawang sudah dilakukan, kirim ke depan, tidak ada rekan yang dituju dan bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk The Brother. Lempar ke dalam sudah dilakukan, tarik ke bawah saja, merubah arah ke bek kanan. Bek kanan menguasai bola dari The Brother, menusuk ke tengah, dikirim ke nomor 2. Saudara-saudara, belum tepat sasaran, hanya beberapa senti saja dari gawang, sehingga tendangan gawang saja untuk Pasco FC. Saudara-saudara sekalian, mampu dipotong dengan baik oleh pemain The Brother. Padahal peluang tadi sudah sangat matang. Bola tarik saja ke bek kiri dari The Brother, kirim ke nomor 23. 23 menguasai bola, kembali lagi ke nomor 14. 14 menguasai bola, kirim ke 23. 23 kirim bola soloran, namun jatuh di kaki pemain Pasco FC. Sapu bersih ke depan, namun jatuh di kaki pemain The Brother. The Brother melakukan tekanan, bola ke daerah, disapu kembali, terjadi perebutan bola di sana dan kuasa oleh The Brother. The Brother menguasai bola, terjadi perebutan bola.
kembali ke nomor 11 menguasai bola. Balik lagi ke sayap kanan kembalikan. Bola diangkat. Nomor 2 yang dituju, namun tidak ada rekan yang bisa menyambut si kulit bundar, disapu bersih aja oleh Sapur. Kembali terjadi wasit pergantian pemain. Pasko FC, Tamang nomor 82 keluar, Yusuf nomor punggung 80 masuk. Baik, pertandingan kita lanjutkan kembali. Bola sudah dikirim ke depan, lolos, tidak ada berkan yang dituju dan mengarah ke penjaga gawang. Bola sudah dikirim ke bek kanan, kembalikan ke tengah. Kirim ke sayap kiri. Disundur saja, ada rekan yang dituju, nomor 23 kirim ke depan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Saudara-saudara, si kulit bunda sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru saja untuk The Brother FC. Tendangan penjuru sudah dilakukan di tepi saja, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Pasko FC. Bola sudah ditendang. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung 5 berubahkan ke sayap kanan atau ke bek kanan maksud kami. Masih terputik di sana saja. Dia lihat rekannya muncul dari bek kiri, nomor 14 angkat ke depan, namun masih bisa dihalau oleh pemain Pasko. Kembali The Brother menguasai bola. Terjadi perebutan bola, buang saja, lemparan ke dalam untuk Pasko FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun terjadi kesalahan dalam lemparan atau kaki sudah masuk dari. Ternyata posisi lemparan yang terlalu maju. Kita lihat nomor punggung 5 disabut. Ada pelanggaran di sana. Tendangan bebas untuk The Brother. Bola sudah ditendang. Kirim ke bek kanan. Tarik ke tengah. Nomor 13 kembali ke bek kanan. Bek kanan menguasai bola. Bola diangkat silang. Disapu bersih saja. Kirim ke bek kiri. Bek kiri The Brother menguasai bola nomor 14. Berusaha melewati. Angkat saja sedikit. Disapu bersih kembali dan terjadi perebutan bola di sana. Disapu bersih aja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nomor 14 menguasai bola. Disapu bersih kembali pemain Pasko. Kita lihat The Brother mengurung pertahanan dari Pasko. Mampukah mereka menciptakan suasana yang tidak enak? Namun Pasko masih bisa mampu keluar dari tekanan ini, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi The Brother menguasai si bundar.
bola angkat ke daerah. Terjadi perebutan sana, saudara-saudara sekalian, ya sayang, sungguh disayang. Bola sangat tinggi di atas mistar. Sehingga bola keluar lapangan dan mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Pasko FC. Medis, tandu medis. Saudara-saudara sekalian, kelihatan dari penjaga gawang Pasko terlalu lama mengulur-ulur waktu, sehingga wasit dengan keputusannya mengeluarkan si kartu kuning untuk penjaga gawang Pasko FC. Ada dorongan saudara sekalian, pelanggaran untuk Pasko FC. Jangan dulu, Su. Besok aja. Kita lihat saudara-saudara sekalian, bola sudah disunting ke gawang, sangat tinggi, tendangan gawang saja untuk The Brother. Kita lihat di menit-menit akhir ini pertandingan sangat menarik. Sapu bersih saja, bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk The Brother. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sayang sekali saudara sekalian, apa yang terjadi mampukah direbut oleh pemain Pasko. Betul sekali saudara, 80 masih berusaha, namun bola masih dikuasai oleh The Brother. The Brother dipotong lagi dari belakang, kirim ke depan, terjadi perebutan sana. Kita lihat saudara sekalian, nomor 99 masih menguasai kulit pundar, namun masih bisa direbut oleh pemain The Brother. Terjadi perebutan bola kembali di sana. The Brother menguasai bola, kirim ke sayap kiri, namun bola sangat tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Pasko FC. Inilah dia suasana para penonton yang berada di VIP. Kita lihat salah satu pemain dari Pasko masih tergeletak di air waktu pertandingan ini. Kita menunggu wasit memberikan waktu extra time berapa menit. Wasit berganti pemain Pangki 41 keluar, Padri nomor 12 masuk. Baik, 3 menit injury time diberikan oleh wasit. Lebar ke dalam dilakukan, Padri tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Lebar ke dalam untuk The Brother. Lebar ke dalam dilakukan, namun salah umpan. Pasko berusaha melewati dari Padri. Padri menguasai bola. Sayang sekali, masih baik pertahanan dari Brother, namun dikuasai kembali dari Pasko.
Pasko berusaha melewati 1-2 pemain di sana dan terjadi buangan bola saja mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Pasko. Kita lihat saudara-saudara sekalian, dalam waktu 2 menit ini mampukah Pasko mempertahankan gelar juara yang mereka sandang saat ini? Pelanggaran kembali terjadi. Tembak sudah dilakukan, sangat dekat saja, menjaga lempar jauh ke depan, namun tidak ada rekan yang dituju di sana. Kembali bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk bola sudah dilempar ke dalam. Tarik ke bawah penjaga gawang. Kembali lagi ke bek kanan mencoba dilempar ke depan. Terjadi dorongan. Tendangan bebas untuk The Brother. Kita ketahui di menit-menit akhir ini, mampukah The Brother menyamakan kedudukan atau sebaliknya Pasko FC mampu mempertahankan gelar juara yang di kandang. Tendangan bebas sudah dilakukan, terjadi perputaran bola di sana. Saudara-saudara sekalian, disapu bersih saja oleh pemain Pasko. Kembali The Brother masih menguasai bola, kirim ke depan. Terjadi perebutan, satu disapu bersih kembali oleh pemain Pasko, dibuang ke depan. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk The Brother, sudah diberikan kepada penjaga gawang. Kembali lagi ke bek kiri, bek kiri menguasai bola, kirim ke depan, sangat pendek dan dikuasai oleh pemain Pasko. Shoot! Saudara-saudara sekalian, bola sangat tinggi. Sabar penonton, sabar. Baik saudara-saudara, kita lihat The Brother membangun serangan dari bawah, kirim ke sayap kanan. Sayap kanan mengontrol bola dengan baik, kirim ke belakang kembali. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Pasko FC mampu mempertahankan gelar dan Lantamal 6 Cup untuk yang kedua kali. Dengan demikian The Brother keluar sebagai runner-up-nya. Dipanggilkan untuk anak gawang segera ke meja panitia. Kapten kedua kesebelasan segera ke meja panitia untuk menandatangani berita acara pertandingan. Kami informasikan juara 1 dari usia Madya KKS All Star FC, juara 2 Spartan All Star FC, juara 3 bersama PSAL All Star FC dan Bungoro All Star FC. Sementara usia muda atau umum sebagai juara Pasko FC, runner up The Brother FC, dan juara 3 Kompas FC. Dengan demikian seluruh pertandingan sudah kita laksanakan dan juara sudah untuk top skor usia Madya jatuh kepada Arif Sepa KKS FC
dengan 5 gol. Usia umum Amal. Lima gol tim Kompas FC. Mohon izin Komandan, perkenankan kami untuk memulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Komandan Lantamal 6 Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat M. Yang kami hormati Wadan Lantamal 6, para pejabat utama Lantamal 6, para Kadis Kasatker Lantamal 6, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan ridhonya, kita dapat hadir dalam acara penutupan turnamen sepak bola dan Lantamal 6 Cup tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, inilah saat yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman sang juara turnamen sepak bola dan Lantamal 6 Cup tahun 2024. Adapun pemenang pada kategori Madya, juara 3 diraih oleh PSAL Lantamal 6. Juara 2 diraih oleh Spartan FC. Juara 1 diraih oleh KKS FC. Beri tepuk tangan yang meriah. Dimohon kepada para pemenang untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Apa tuh? Yang Tommy kalau kita. Dwi, saya tahu bisa itu yang bicara kasih ke samping sini biar nggak terhalang tiang. Iya, supaya nggak terhalang tiang karena lagi live dia juga. Lagi untuk perwakilan pemenang dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami ulangi, perwakilan dari masing-masing pemenang kategori Madya dimohon duduk di tempat yang telah disediakan. Kalian pakai nasi kotak juga. Kami ulangi untuk juara 1
kategori Madya diraih oleh PSAL Lantamal 6. Langit, juara 3 diraih oleh PSAL Lantamal 6. Juara 2 diraih oleh Spartan FC. Juara 1 diraih oleh KKS FC. Dimohon untuk perwakilan dapat menempati tempat yang telah disediakan. Dimohon berkenan kepada Aspers dan Lantamal 6 untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 3. Sama juga. Disampaikan untuk penyerahan hadiah, dimohon untuk berpindah ke atas podium. Berapa ini, Pak? Selanjutnya dimohon berkenan kepada Aspotmar dan Lantamal 6 untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara kedua. Dia apa yang besar? Selanjutnya dimohon berkenan kepada Wadah Lantamal 6 untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 1 pada kategori Madya pada sore hari ini. Nenek, dihiri terus, Ki. 3. Dato, menang segitu enggak? Tidak, asik. Lebaran dia. Oke. Saya biasa. Foto. Pemberian hadiah kepada kategori Madya selesai. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang. Selanjutnya
akan kami umumkan untuk juara kategori umum jatuh kepada juara 3 diraih oleh Kompas FC. Untuk juara ketiga diraih oleh Kompas FC. Mohon perwakilan untuk dapat menuju ke podium. Dimohon berkenan kepada Aslok dan Lantamal 6 untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara ketiga. Motor Mei. Siap, siap. Selanjutnya, juara kedua diraih oleh The Brother FC. Dimohon untuk perwakilan The Brother FC untuk berkenan ke podium. Dimohon berkenan kepada Asrena Jalan Tamal 6 untuk menyerahkan hadiah kepada juara kedua. Dan yang terakhir, juara pertama, sang juara pada sore hari ini, Vasco FC. Kami undang dengan hormat kepada Komandan Lantamal 6 untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 1, tim Vasco FC.
sebesar-besarnya kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya sehingga turnamen sepak bola dalam Tama 6 Cup tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami mohon pamit undur diri dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam om, santi 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 om, salam olahraga. Kami panggilkan kepada saudara Sepa, Arit Sepa, segera ke meja panitia. Luar biasa. Arit Sepa sebagai top scorer, segera ke meja panitia. Itulah dia hasil Amal dari Kompas FC. akhir final pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat para penonton Delula TV yang selalu setia menyaksikan live streaming sore hari ini. Luar biasa kegiatan turnamen sepak bola dan Lantamal Cup 6 2024 berjalan dengan lancar. Dan saya pamit undur diri. Saya Muhammad Iswar dan bersama Bung Irsal yang tiba-tiba menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, saya foto sebentar lagi Pak ya. Masih ada acara penyerahan top score. Saudara Arif Sepa dari KKS FC yang menciptakan 5 gol kita nyatakan sebagai top scorer usia Madya. Amal dari Kompas FC